Smart FM. Smart Career. Smart listeners, di mana sosial media itu sebenarnya sekarang udah jadi kebutuhan dari kita semua, dan dunia digital dan digital marketing jadi satu hal yang sekarang lagi dicari-cari nih oleh banyak perusahaan. Tapi kita mau tahu ya, sebenarnya di dalamnya itu seperti apa sih, industrinya seperti apa. Kita gali lewat orang yang memang sudah nyemplung di dalamnya, smart listeners. Mas Lukas Nawawi. Halo Mas Lukas. Halo. Kita mau tahu nih, karena kalau Tasya sendiri dunia media, tapi kan media konvensional, bukan kreatif seperti yang sekarang Mas Lukas dalami begitu ya, digital marketing. Gimana sih vibes di dalamnya, pekerjaannya tuh loadnya emang cepat terus kah atau seperti apa? Sama lah kayak di media. Oh gitu ya. Cuma kalau kita bekerja berdasarkan brief dari klien dan intuisi kita untuk kita menginitiate mengakomodir needs-nya klien tersebut. Jadi sebenarnya kalau di kita ya harusnya sama sih, di media juga pasti kan ada ngikutin tren, perkembangan gitu ya. Ada tren yang lagi naik, kita bisa angkat berita ini dari angle mana gitu. Kurang lebih sama advertising pun begitu gitu. Jadi kalau ngomongin soal load kerjanya dan gameplaynya, dinamisnya sama sih. Sama ya. Berarti ngikutin tren juga sekarang, apa yang hype itu pasti, juga lagi itu update penting. Terus ya. Harus. Oke. Kak, kalau di dalam digital marketing sendiri tadi kan harus mengikuti brief dari customer, dari klien, begitu kan. Berarti kans untuk bisa dinamis tuh explore itu benar-benar terbuka. Bisa banget justru, karena kan brief dari klien itu bentuknya saya butuh menuju ke sini gitu. Tapi cara untuk menuju ke sananya dan untuk menceklis kebutuhan tersebut itu kan itulah gunanya perannya creative agency untuk menunjukkan caranya bagaimana gitu. Buat dari sisi briefnya klien itu pasti gimana kita menceklis objektif tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin dinamisnya dan seberapa luas potensi untuk kita menggali, itu sangat luas gitu. Itu sangat luas, dan apalagi di industri digital sekarang gitu ya. Kami sebagai digital marketing agency justru wadah atau ranahnya untuk kita kulik itu banyak sekali gitu loh. Banyak brand-brand itu yang bikin campaign menarik itu justru buatnya di platform-platform yang nggak terduga gitu. Kemarin itu saya lihat ada brand yang bikin bikin campaign itu pakai, saya lupa pakai Tinder atau pakai OnlyFans gitu. Itu pernah ada juga campaign yang kayak gitu. Jadi justru kreativitas itu menariknya adalah kita cari point of view atau angle yang gak banyak dilirik, tapi itu sebenarnya opportunity. I see. Gitu. Berarti ini cocok banget mungkin ya buat smart listeners yang mungkin sekarang masih bingung menentukan arah karir begitu Mas Lukas. Tapi ngerasa bahwa saya ini orangnya nih liar banget nih, misal pemikirannya kreatif banget. Bisa jadi salah satu skill kah yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia digital marketing? Bisa, tapi yang pertama harus benar-benar dilakukan adalah perbanyak dulu referensi, gitu. Semakin banyak referensinya, semakin banyak ngelihat contohnya advertising yang works sebelumnya, konten-konten yang viral, campaign-campaign yang berhasil, campaign brand yang berhasil. Semakin banyak kita quote-unquote bikin PR untuk diri kita sendiri, nyari referensi tersebut, semakin kebuka juga kita tuh maunya ngarahkan spesialisasi kita kemana gitu. Jadi kalau memang tertarik dengan industrinya, perbanyak referensinya dulu. Gitu. Style customer di Indonesia tuh seperti apa sih behaviornya? Kalau di luar negeri kan untuk iklan-iklan yang nggak langsung straight to the point gitu kan, ini kan jadi salah satu yang dianggap berhasil begitu. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Apakah yang benar-benar maksudnya ini loh gitu kan? Atau seperti apa? Yang saya banyak temuin gitu ya, orang Indonesia itu suka belanja tapi nggak suka dijualin. Jadi orang Indonesia itu suka beli barang, tapi kalau kita samperin dia untuk kayak ayo dong beli barang gue, dapatkan promo ini, kita tuh kayak risih, bener gak? Contoh, coba Tasya kalau disamperin sama SPG di mall, dipepet-pepet, disuruh ayo dong Kak beli gini-gini, Tasya mau ambil nggak? Saya kabur kan? Padahal
Padahal kita pas lagi ngelirik, ih seru juga tuh promonya, bener gak? Bener. Tapi nanti aja deh saya datang ke store, atau nanti aja deh saya langsung chat di IG-nya, atau saya nanti langsung lihat di e-commerce, betul gak? Kenapa? Karena orang Indonesia tuh gak suka di hard sellingin, gitu loh. Tapi kalau dibilang suka belanja, suka. Asal produknya make sense, suka. Asal produknya relate sama kebutuhan dia, dia pasti beli gitu loh. Gitu. Jadi kayak behavior itu sebenarnya bukan masalah di luar negeri atau di dalam negeri. Sebenarnya dimanapun orang-orang tuh rata-rata kayak gitu. Apalagi kalau orang luar, mereka straight to the point kan orangnya. Kalau orang sini tuh ada rasa apa ya namanya, kayak isinnya gitu. Bukan malu-malu ya, apa sih, kayak nggak enak hati gitu kan. Jadi mau nolak tuh nggak enak, tapi nolaknya nggak bales aja chatnya, betul gak? Gitu. Jadi kalau orang Indonesia itu nggak suka dijualin, tapi dia suka beli produk. Jadi yang harus kita kejar apa? Supaya dibeli gitu ya. Relevansi. Kita mesti relevan. Kita mesti bikin campaign atau konten atau approach yang relevan sama mereka. I see. Skill kedua nih begitu kan ya. So listeners, tadi banyak riset, kemudian coba untuk be relevant di dalam hal ini. Nah, kalau sekarang posisi-posisi apa sih yang masih dibutuhkan dan membutuhkan SDM yang cukup banyak begitu ya di dunia digital marketing? Oke. Kalau di dunia digital marketing yang selalu dicari menurut saya konten spesialis yang bisa bikin konten yang relevan. Itu akan selalu dicari. Gitu. Semakin banyak portfolio dia bikin konten yang relevan, itu tuh semakin seksi lah portfolionya. Jadi contoh ya. Kalau misalnya kamu portfolionya cuma sekedar biodata, nama, terus udah gitu saya pernah bekerja di perusahaan A, B, C, D gitu kan ya. Instead of itu, saya pernah bekerja di perusahaan ini selama 3 bulan saya menghasilkan konten dengan total views 20 juta. Ini contoh konten saya, ini contoh konten saya, ini contoh konten saya. Itu kan konten spesialis yang works gitu loh. Resultnya ada, pekerjaannya, lokasinya di perusahaan apanya legit gitu, tapi pekerjaan dia ada resultnya gitu. Jadi itu jadi penting gitu. Sama editor pun juga sama. Editor juga harus bisa kasih lihat perannya dia tuh apa dalam mengedit video tersebut gitu. Pasti ada perannya gitu. Misalnya dijelasin, saya adalah editor yang bisa spesialisasi saya bisa bikin hook yang keren dari video yang raw video yang saya udah terima gitu. Jadi kalau ngomongin sekarang kebutuhannya di industri kita sekarang ya butuh konten spesialis, butuh mereka-mereka yang bisa contribute untuk ngasilin output sih. Videographer, editor itu ya? Editor, editor terus sama konten spesialis itu jadi hal yang sangat dibutuhkan gitu. Graphic designer pun ya dibutuhkan. Graphic designer yang seperti apa? Graphic designer yang bisa mentranslate narasi yang ada objektif dari key message yang mau disampaikan into visual gitu. Jadi visualnya bukan cuma sekedar ini disuruh gambar apa, disuruh bikin visual apa, visual A gitu misalnya. Ya udah dia cuma sekedar plek-ketiplek bikin kayak gitu yang ya desainer lain juga bisa bikin gitu. Oke. Apa fakta-fakta menarik sih yang mungkin jarang begitu ya orang tahu di industri digital marketing? Fakta menarik ya. Fakta menarik itu contohnya apa ya? Contohnya followers itu udah nggak harus selalu jadi patokan yang dilihat loh. Oh ya? Iya iyalah. Sekarang orang lebih coba deh. Kapan terakhir Tasya buka TikTok terus klik profilnya orang itu terus langsung mau follow orang itu? Hampir nggak pernah. Karena Tasya pas buka terpaparnya dari konten kan. Kalau kontennya relate, Tasya love. Agree. Atau kalau semakin relate, Tasya komen ya. Bener. Ih ini gua banget. Atau parah ini lu nih, terus mention temen kamu. Yes, betul gak? Bener. Ya being relevant is more important daripada saya follow account itu gitu. Karena by algorithm tuh akan nyodorin kontennya dia lagi berikutnya. Karena dia tahu Tasya nonton videonya, jenisnya video dia dari awal sampai habis. Jadi nextnya Instagram atau platform apapun ya, Reels, TikTok, terus udah gitu YouTube, dia akan nyodorin lagi kontennya yang sejenis Tasya tonton tadi gitu. Jadi Tasya mungkin nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin baru follow setelah itu, betul gak? Bener. Ya, jadi
being relevant is more important daripada ngejar followers. Jadi untuk Anda smart listeners yang mungkin suka beli Jadi followers, jangan beli followers. Iya. Yang suka beli followers udah nggak relevan Nggak lagi relevan, sekarang nggak ya. relevan, iya. Berarti sekarang dunia digital marketing agency udah ngelihatnya nggak dari Oh situ itu udah lagi dari ya? dulu, itu dari dulu. Cuma kebanyakan brand itu ngejar credibility dari numbers of followers Oke. gitu. Iya itu matters, itu important. Tapi brand yang punya credibility bukankah brand yang relate sama audiensnya? Iya, benar, Jadi benar. untuk ngejar followers ya kita harus relate dulu. Tapi kan take times. Pasti. Tapi semua proses yang baik itu kan takes time. Asik. Filosofis ya. Oke, kalau untuk jam kerjanya sendiri, Oke. hustle nggak sih, Mas? Semua pekerjaan juga hustle lah. Oh, ya. Tapi kalau di advertising ya mungkin di media pun juga gitu gitu ya. Ya adaptif sama keadaan, adaptif sama momen itu kan penting gitu ya. Terkadang momen itu kita nggak datangnya itu nggak office hour ya. Oh, iya, Nggak ada benar. office hournya, nggak ada momen penting itu harus dari jam 8 sampai jam 5 sore kan Iya, nggak ada iya, ya. iya. Ya tuh tiba-tiba jam 8 malam ada kejadian apa itu harus kita riding. Ya memang itu resikonya di advertising gitu sih. Work life balance bisa diraih nggak? Bisa. Sebenarnya work and life itu gak harus dibalance, itu harusnya jadi satu kesatuan. Tapi sebenarnya kita mengejar ke sana. Kita mengejar ke sananya dalam arti ya kita mesti mikirin gimana bikin kenyamanan itu terjadi sehingga gak ada yang harus dibalancein gitu, karena memang itu jadi satu kesatuan sih sebenarnya menurutku ya. Oke, benar. Karena saya punya tim sosial media Sabtu-Sabtu, Minggu-Minggu juga kerja begitu kan ya. Padahal semuanya ini kan berarti work life balance-nya, terus juga kesempatan untuk mungkin liburan. Ini kan akan terkikis begitu. Ya balik lagi ya, aku selalu nanya ke tim sosial media aku pun sama, pertanyaannya adalah lo enjoy nggak sama pekerjaan itu? Kalau kamu enjoy sama pekerjaan itu, ketika lo work nggak merasa seperti lagi work gitu ya you can do anywhere anytime gitu loh sebenarnya gitu. Jadi work life balance di berbagai jenis pekerjaan itu udah pasti sebenarnya itu cita-cita yang bagus gitu ya. Tapi kalau mau ngomong balance-nya itu di diri kitanya sendiri sih gitu. Jadi dan di pekerjaan manapun akan ada momennya di weekend kita harus standby gitu loh. Ya itulah dunia kerja gitu. Ya kurang lebih begitu sih. Jadi posisi apapun akan ada resiko kesananya gitu. Apalagi kayak saya gitu ya. Saya kan sebenarnya sebagai founder, sebagai CEO di perusahaan saya sendiri, ya lebih nggak ada lagi jam kerjanya tuh. Gitu misalnya kayak Sabtu ada momen important yang kayaknya nggak bisa nih atau timku nggak sadar nih, ya aku yang harus approach gitu. Aku yang harus remind gitu misalnya. Jadi ya harusnya kan sebaliknya ya gitu. Tapi ya realitasnya kan nggak sebagus teorinya. Ya sama sebenarnya menurutku gitu sih. Oke, baik. Jadikan pekerjaan sebagai bagian hidup ya. Jadi balance-nya tanyakan lagi ke diri masing-masing. Oke, itu dia kalau misalnya Anda ingin tahu begitu ya Smart Listeners, seluk-beluk dari dunia digital marketing agency Mas Lukas Nawawi, mungkin bisa di reach out di Instagram kah? Di mana? Instagram saya bisa di @lucasnawawi. Instagram, TikTok ada. Oke, itu dia Smart Listeners untuk Anda insight-nya di hari ini dalam podcast Smart Career. Dan kita harus tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Mas Lukas, kami pamit. Thank you. See ya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.